Halo guys, berjumpa kembali di channel saya Nofri Kunyuk. Oke guys ya, sebelumnya saya mengucapkan semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan, diberi kemudahan mencari rezekinya, dan diberi kelancaran aktivitas hari-harinya ya teman-teman ya. Jadi di sini Nofri ingin berbagi pengalaman, karena pengalaman saya ini pengalaman dari perusahaan PT ya. Jadi mana tahu pengalaman saya ini cocok buat teman-teman ya. Jadi yang ingin saya bahas yaitu pengalaman kali ini, pembahasan masalah tentang buah sawit ya teman-teman ya. Kenapa buah sawit bisa trek? Sebenarnya sawit itu sangat susah untuk trek ya teman-teman ya. Selalu banyak buahnya karena ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan, makanya buah itu akan berkurang dan susut di pohonnya ya teman-teman. Jadi tidak banyak layaknya pohon sawit yang sehat. Jadi saya persingkat aja ya teman-teman untuk video ini supaya tidak mengulur-ngulur waktu. Untuk masalah yang pertama, kenapa buah sawit itu menjadi trek seperti ini ya teman-teman. Nah ini seperti ini contohnya. Seperti inilah contohnya. Ini pelepah setelah dipanen tidak dibuang, dan pelepah ini masih banyak ya teman-teman ya. Pelepah ini masih banyak, tidak songgo 2 ataupun songgo 1. Jadi ini menyebabkan kenapa kurangnya buah, karena pupuk yang ditaburkan di pohon itu tidak diserap ke semua pohon, tetapi masih terbagi ke pelepah yang tidak difungsikan lagi oleh pohon sawit ini. Itu ya teman-teman ya, otomatis dia mengurangi zat-zat pupuk tadi. Seharusnya dia zat itu dimakan oleh pembuahan ataupun ke batang, ini dimakan oleh pelepah-pelepah yang tidak dipotong ya teman-teman, yang minta di pruning. Berarti intinya sawit harus dijaga pruning pelepahnya ya teman-teman ya, harus diperhatikan. Dan yang kedua teman-teman, supaya buah itu selalu trek, supaya buah itu tidak trek, jadi diperhatikan masalah untuk panennya ya teman-teman ya. Jadi untuk masalah panen itu jangan ada yang sampai lewat rotasi, bahkan sebelum rotasi ya teman-teman ya. Jadi ini kebun yang udah saya perlihatkan ini yaitu sawit yang trek. Jadi ini karena kesalahan percepatnya rotasi, terlalu cepat rotasi ya teman-teman. Seharusnya rotasi panen sawit itu yang bagus yaitu idealnya 10 hari ya teman-teman ya. Jika panen 10 hari rutin terus, itu akan efektif nanti ke depannya. Jadi ini pernah kejadian, pasti sawit yang seperti ini ya teman-teman bisa perhatiin, sawit seperti ini pernah kejadian panennya terlalu cepat rotasinya, bahkan 5 hari, 6 hari, 7 hari dia panen. Ada juga karena dia itu lambat panen, 15 hari bahkan 20 hari. Kenapa? Kalau lambat panen otomatis banyak janjangan busuk, otomatis pupuk yang ditabur tadi diserap oleh janjangan yang busuk-busuk tadi, janjangan yang tidak diproduksi ya teman-teman ya. Nah itu udah mengurangi juga. Yang ketiganya, yang ketiganya itu masalah apa namanya teman-teman, panennya itu tidak konsisten. Jadi saya ini bukan saya menggurui ataupun saya mengajari, tetapi saya hanya berbagi ilmu dari perusahaan yang ilmu ini saya dapatkan ya. Jadi teman-teman, kalau panen, ingin buah sawit teman-teman itu pohonnya selalu banyak, lebat terus, dan produksi selalu ada terus, itu teman-teman jika
sawit teman-teman itu BJR-nya seandainya 8 kilo, jadi usahakan teman-teman itu panen yang sudah buahnya berondolannya ada 8 butir ya, seperti itu ya teman-teman, ataupun 5 butir. Jadi kesimpulannya teman-teman harus panen berondolan satu jatuh ke piringan sini ya teman-teman ya. Jadi jika ada berondolan satu jatuh di piringan sini, yang di atas ini seandainya ini buah masak, berondolannya ada jatuh di piringan sini, itu nggak masalah dipanen. Otomatis begitu dipanen ini diturunkan, otomatis dia akan tambah berondolannya. Berarti dia lebih dari satu, berarti dia berondolannya nanti akan pasti jatuh ada 5. Nah, seperti itu. Jika belum ada berondolan, jangan sekali-kali teman-teman panen. Itu akan mempengaruhi nanti masalah sawit ini ya teman-teman ya. Jadi nanti buah itu pasti akan trek. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, cukup videonya. Semoga ilmu ini sangat bermanfaat buat teman-teman. Jika ada salah, tolong di komentar. Jika tidak berkenan, jangan diikuti arahan saya. Ini ilmu karena dari perusahaan yang saya dapatkan, belum tentu sependapat dengan ilmu teman-teman punyai. Oke, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.